mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Ingat, saya kan artis lampu merah. Jika saya terpilih menjadi duta artis lampu merah, maka semua maling ayam, maling kambing, maling sapi, maling badak, maling gajah akan saya tangkap semuanya. Saya akan berkomitmen dengan omongan saya sendiri nih. Catat. Hei para maling ayam, para maling kebo, para maling Begitu gajah. saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Ingat, saya kan artis lampu merah. Jika saya terpilih menjadi duta artis lampu merah, maka semua maling ayam, maling kambing, maling sapi, maling badak, maling gajah akan saya tangkap semuanya. Saya akan berkomitmen dengan omongan saya sendiri nih. Catat. Hei para maling ayam, para maling kebo, para maling gajah yang sudah ngambil, saya berharap tolong dikembalikan. Kalau malu ya ngumpet-ngumpet aja, yang penting dikembalikan. Saya tunggu ya. Intinya mah yang penting dikembalikan deh ya, dikembalikan. Oke. Ajis. Kalau Pak Prabowo kan menyatakan korupsi itu, ini kalimatnya ya, dan saya kira jelas, selesaikan mari secara diam-diam, asal mau kembalikan. Loh, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam, terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Dan apakah dia bebas sama dengan itu semua? Kalau alasannya misalnya, wah itu kan penjara terlalu penuh. Kan ada ya menteri yang jelaskan itu, nggak usah semua kejahatan tuh dipenjarakan, penjara terlalu penuh demi kemanusiaan. Kenapa koruptor? Koruptor tuh harusnya nomor satu dipenjarakan, karena itu merugikan hak sosial masyarakat, hak ekonomi gitu, dan hukum terutama ketidakadilan. Kenapa bukan justru kriminal lain gitu ya? Nah justru itu ini yang saya katakan. Kenapa tidak kriminal lain aja yang diampuni, orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Nah lebih dari itu, ini angka mas. At least sampai saya meninggalkan pemerintahan, koruptor itu tidak ada 0,5%. Kenapa harus dibebaskan? Gini, jumlah penghuni lapas penjara zaman dulu penjara namanya, tapi tahun 54 diubah menjadi pemasyarakatan untuk memanusiakan manusia. Jadi jumlah penghuni penjara itu sebanyak 263.000 orang. 263.000 orang di Indonesia. Korupsinya itu dari 263.000 orang itu hanya 1.300 orang koruptor. Dari total jumlah? Dari total jumlah itu. 1.300 kira-kira. Itu kan tidak ada 0,01% dari seluruh koruptor.
Ya ada. 0, berapa? Iya. Pokoknya dari 263 ribu orang itu cuma 1.300-an, 1.200 yang koruptor. Yang lain itu tindak pidana lain. Dan yang lebih gila dari itu, penghuni penjara itu 51% atau 50% lebih itu adalah narkoba. Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor itu justru diberi penjara khusus yang lebih keras gitu. Kok sekarang mau dimaafkan? Mungkin maksudnya Pak karena supaya ada pengembalian aset kekayaan negara kan orientasinya kan katanya justru untuk uang negara, kekayaan negara Pak Mahfud, bukan penghukuman. Nah itu yang salah lagi karena orang dibawa ke pengadilan tuh kekayaan negaranya ndak hilang.